buat berenang gratis lagi airnya. Ngantri di luar. Buat main-main tidak bisa dipenjara di dalam tanah. Gue bilang juga apa? Nih. Oke tuh. Kak Suroto nih ya. Begitu juga ketika panjenengan menyampaikan bahwa inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun, itu sangat. Bahkan sekarang ingin menyaingi guru-gurunya, muncullah kemudian mursyid-mursyid palsu. Ya, di Torikot banyak, Pak. Di zaman Abah Anom dulu ada 9 mursyid palsu. Beliau, Abah Anom masih hidup, ada 9 Pak mursyid palsu. Mantan muridnya ngaku jadi mursyid. Bahkan meremehkan Abah Anom banyak. Kita tidak diminta untuk dikenang amal kita. Ya, guru sih sedih muridnya khianat. Cuma itu kan takdir Allah. Kita pulangkan, kembalikan semua kepada Allah. Kita cuma berdoa semoga kita tidak jadi muridnya khianat. Itu ada lawannya, Imam Mahdi. Oh, lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abbas sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan seorang presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah ma la ta'lamun. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024. Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024. Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan yang penuh dengan hasanah ini, saya akan meluruskan dawuh dari Abah Aos. Yang asli nama beliau adalah Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul, atau terkenal dengan sebutan Abah Aos. Tokoh sentral pesantren Sirna Rasa dan mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, penerus Abah Anom. Beliau, Abah Aos, adalah orang yang baik, ya, orang yang ilmunya linuwih daripada saya. Namun sebagai manusia biasa, setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Karena itulah tergerak dalam hati saya untuk saling menasihati kepada yang terhormat Abah Aos. Beliau, Abah Aos, adalah tokoh sufi atau penganut faham tasawuf. Di dalam hazanah agama Islam ada 3 level corak, yaitu yang pertama adalah yang meliputi akidah, berarti mukmin, ya, yang meliputi syariah adalah muslim, dan yang berbuat baik dengan Allah dan sesamanya adalah muhsin. Akidah, syariah, dan tasawuf. Islam, iman, dan ihsan. Nah, beliau Abah Anom dan Abah Aos, begitu juga Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kalau di Surabaya ini beliau almarhum Abah Yai Asrori Al-Ishaqi, ya. Kalau di Jombang itu ada Abah Mukhtar Mukti, Thariqah Siddiqiyah, ya. Ada juga yang pengamal dan penyebar sholat wahidiyah, Lozada Zaman almarhum, ya, kemarin itu juga bagian daripada pengamal-pengamal tasawuf, ajaran sufi, ya. Kemurnian, memurnikan hati dari kotoran.
Itu intinya. Kalau dirujuk ke akar tasawuf yang asli, yang simpel adalah u'budillaha ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yarok. Intinya begitu, itu ihsan. Ihsan itu berbuat baik, beribadah mengabdi kepada Allah Sang Pencipta, dan bermuamalah, berubudiyah dengan sesama umat manusia, bahkan menggabungkan diri, jiwa dengan alam semesta, menyatu antara jagat kecil dan jagat besar. Itu intinya ajaran tasawuf. Sehingga jika kita merujuk pada ajaran tasawuf sekarang ini menurut pendapat saya, lebih baik jangan terlalu ribet. Sufi ya sufi, tapi jangan terlalu ribet. Saya selalu ingat pesan guru saya, termasuk yang Tarekoh saya ikuti juga, itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, walatakun robi'an. Cukup. Jadilah kamu orang yang selalu belajar. Atau kalau tidak bisa belajar, ya mengajar. Ya. Atau didahulukan, jadilah kamu seorang pengajar, atau orang yang selalu belajar, atau orang yang selalu mendengar. Itu Tarekoh yang ya sangat-sangat luas lingkupnya. Tolabul ilmi terus, minal mahdi ilal lahdi. Jadi menjadi tolabul ilmi terus, karena ilmu selalu dinamis. Karena kalau kita mengikuti Tarekoh atau tasawuf, kesufian, maka kefanatikan kita ini akan timbul dan tumbuh untuk fanatik terhadap mursyid kita saja. Selain mursyid kita ini seakan-akan di nomor 2 atau 3 atau 4 kan. Bagi para sedulur yang sudah mencapai usia di atas 60 misalkan, ya Tarekoh atau jalur tasawuf memang cocok. Tetapi bagi yang masih usia produktif, belum pensiun, ya tidak cocok untuk saya, menurut saya. Saya masuk Tarekoh Qadiriyah Wanaksabandia itu umur 24 tahun. Lalu umur 27 tahun itu masuk Tarekoh Syadziliyah. Tarekoh saya banyak, tapi ternyata tidak full saya lakukan. Karena apa? Saya lebih mengedepankan syariah. Jadi antara akidah, syariah, dan Tarekoh ini saya seimbangkan semua. Jadi jangan nanti, oh kamu menasihati Abah Aus, kamu itu Tarekoh apa? Saya itu pernah Tarekoh Qadiriyah Wanaksabandia dan Tarekoh Syadziliyah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan saya belajar kitab Sirrul Jalil khusus yang menerangkan tentang fadilah Hasbunallah wa ni'mal wakil, itu dapat ijazah sampai 7 kali dari guru saya. Dari Syekh Ahmadi bin Kiai Sayrozi, Kencong Pare, Kediri, Jawa Timur. Itu saya mengikutinya. Tetapi setelah itu banyak di antara pengikut aliran tasawuf atau para sufi ini yang nyeleneh-nyeleneh. Ajarannya itu tidak bisa dimakan mentah oleh masyarakat awam. Akhirnya saya kurangi kefanatikan saya terhadap aliran-aliran tasawuf atau sufi atau Tarekoh. Kita fokus ke bahasan Abah Aus. Saya hormat beliau. Mohon maaf Abah Aus jika panjenengan atau murid-murid panjenengan mendengarkan ceramah saya ini, anggaplah ini sebagai peringatan dari seorang anak atau cucu terhadap panjenengan, bahwa apa yang panjenengan sampaikan akhir-akhir ini tentang Kang Anies Baswedan. Kang Anies Baswedan ini termasuk keturunan Yaman, tapi tidak masuk Ba'alawi. Jadi bukan Habib, ini urusan nasab, silsilah nasab. Jadi beliau adalah keturunan Yaman yang berjuang mulai dari bapak beliau, mulai dari Sumpah Pemuda 1928, dan sampai sekarang beliau termasuk seorang pejuang. Akhir-akhir ini antara Al-Irsyad dengan Rabithah Alawiyah sedikit mesra. Dulu gegeran antar sesama mereka, kaum imigran Yaman. Lah sekarang yang diserang adalah kiai-kiai pribumi. Termasuk saya juga yang diserang. Direndahkan, dilecehkan oleh kaum Ba'alawi. Oleh sebab itu, semut aja bila diinjak itu akan menggigit. Apalagi saya sebagai
warga negara Indonesia ya akan meluruskan pemahaman Ba'alawi yang kurang benar. Tidak hanya saya counter ceramah-ceramah mereka kaum Ba'alawi, juga termasuk Abah Aos ini bukan termasuk Ba'alawi. Abah Aos ini asli Sunda. Nah, inilah adil ya, adil dalam bertindak, menasihati diri saya sendiri dan orang lain. Tidak hanya memilih memusuhi, bukan memusuhi, mencintai Ba'alawi saja, tetapi juga mencintai non-Ba'alawi dan mencintai ulama-ulama pribumi ini. Nah, sebagai bukti kecintaan saya kepada Abah Aos, maka ngaos bareng kula dalu punika Abah Aos bahwa apa yang panjenengan sampaikan dalam ceramah menggebu-gebu, membara, berapi-api seperti itu adalah keliru. Kelirunya bagaimana? Jenengan secara pribadi boleh mendukung Kang Anies Baswedan untuk menjadi presiden 2024. Tetapi ketika jenengan sudah menganggap bahwa Kang Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi, itu bisa benar dan bisa salah. Begitu juga ketika panjenengan menyampaikan bahwa ini a'lamu minallahi ma la ta'lamun, itu salah besar. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu bukan itu. Ini a'lamu ma la ta'lamun, itu ngendikane Allah. Mulai dari wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, wahai malaikat, aku lebih tahu apa yang tidak kalian tahu, ketahui. Itu. Tetapi kalau apa yang disampaikan oleh Abah Aos ini ada minallah. Ini sak temene ingsun iku a'lamu, luweh alim, luweh ngerti. Minallahi katimbang Gusti Allah. Mungkin ini satu tulisan atau apa ya, wallahu alam. Ini mohon dijawab ya oleh Abah Aos atau murid-muridnya atau santri-santri beliau. Satu tulisan mungkin husnudzon saya. Ini sak temene ingsun iku a'lamu, luwih ngerti minallahi katimbang Gusti Allah. Ma ing barang la ta'lamu kang ora padha weruh, ora padha ngerti sira kabeh. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada Allah. Ya. Atas apa-apa yang tidak kalian ketahui. Ininya begitu artinya. Kalau ini alamu mala ta'lamun masih tidak terlalu ekstrim ya. Tapi kalau ini a'lamu minallahi mala ta'lamun, kalau niatnya membandingkan dirinya Abah Aos dengan Allah, itu tidak benar. Mungkin beliau maksudnya adalah ini a'lamu minallah, itu artinya adalah saya tahu dari Allah. Yang kalian semua, hei jamaah, murid-muridku sekalian, pengikut TKN, Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Sinar Rasa, Sirna Rasa, dan Suryalaya. Ya. Mungkin begitu, mungkin, wallahu a'lam, bimuradih, dengan maksud beliau Abah Aos. Nah ini saya mengingatkan bahwa ketika agama sudah ditarik ke ranah politik praktis, ini memang akan menimbulkan kegaduhan. Karena penuh dengan pro dan kontra di masyarakat ataupun umat. Jadi kalau Abah Aos mendukung secara pribadi ya Kang Mas Anies Baswedan, ya monggo. Tetapi kalau mendukung secara umum, mengajak semua orang untuk mendukung di Pilpres 2024 besok, dan menganggap bahwa yang tidak mendukung Kang Anies itu adalah seorang dajjal, ya, pembohong, ya, musuh Islam, musuh Allah. Lah. Ini yang kurang etis lah, kurang etis. Jadi mohon Abah Aos untuk sedikit mengerem lah ya, dawuh-dawuh panjenengan supaya tidak membingungkan masyarakat umum, termasuk ya pengikut Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, dan juga pengikut thariqah-thariqah yang lain, termasuk para kaum sufi yang ada di negeri ini. Agar suasana demokrasi di Indonesia ini tidak terlalu panas. Adem, ayem, tentrem, silahkan pilih mana. Pilih Pak Prabowo ya monggo, pilih Pak Ganjar Pranowo ya
monggo, pilih Kang Anies Baswedan yo monggo. Semuanya sama-sama anak negeri ini dan berusaha untuk yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Semuanya tujuannya baik semua. Tidak ada yang untuk membuat bangsa dan negara ini terpuruk, tidak mungkin. Oleh sebab itu, monggo terserah. Ini belum saatnya kampanye. Jadi kalau ada seorang ulama atau kiai menyampaikan dukungan secara vulgar dan menyerang yang lain yang tidak mendukung dukungannya, yaitu kurang etis, kurang baik, kurang bagus. Jadi saya khususkan untuk Abah Aos, monggo ngaos malih, sareng-sareng kawula, kita kembali jangan mengotori hati kita. Sufi itu sudah tidak terlalu peduli dengan dunia. Tarkut dunia wa ma fiha, sudah tidak tertarik dengan harta tahta dan wanita. Hanya tertarik dengan Allah Sang Pencipta. Kalau toh memang menyampaikan kepada umat, murid atau masyarakat sesuai dengan pilihan pribadi panjenengan Abah Aos ya monggo sampaikan bahwa ini secara pribadi. Silahkan, itu hak semua orang, tidak hanya Abah Aos saja. Tapi ketika sudah frontal menyampaikan di muka umum, menyebut Kang Mas Anies Baswedan itu Imam Mahdi abad ini, ya itu kurang tepat menurut saya. Karena Imam Mahdi itu ciri-ciri yang sangat khusus adalah tidak pernah mengerti kalau dia Imam Mahdi, atau tidak mengakui bahwa dia seorang Imam Mahdi, atau tidak mau berlebihan disanjung, diakui oleh orang lain dengan baiatnya, dukungannya sebagai Imam Mahdi. Itu ciri khususnya seperti itu. Jadi Imam Mahdi bisa berasal dari lingkup nasional ataupun internasional dan bahkan lingkup lokal. Pemimpin-pemimpin thariqah itu. Bahkan bisa juga ya Imam Mahdi itu pemimpin thariqah, ya, pemimpin lembaga pendidikan tinggi, bahkan juga pemimpin pergerakan sosial masyarakat, ormas-ormas organisasi kemasyarakatan juga bisa. Kemarin sudah saya bahas secara ya semi detail dalam 3 episode video di channel ini tentang siapa, apa, bagaimana Imam Mahdi itu. Lah, Imam Mahdi nanti akan berperang dengan Dajjal. Pemahaman tentang Dajjal yang disampaikan oleh Abah Aos juga mungkin perlu diupdate. Ya, enggak kita salahkan. Memang pada waktu beliau belajar tentang Dajjal itu ya sesuai dengan zamannya. Kalau menurut saya Dajjal itu adalah bisa berbentuk negara, bisa berbentuk lembaga, bisa berbentuk organisasi, ketua thariqah, ya, atau bisa juga perorangan, bisa juga presiden, menteri, bupati, gubernur, wali kota, juga bisa. Jadi Dajjal secara umum, Dajjal itu artinya adalah sang pendusta besar, pembohong besar. Itu adalah kata sifat, bukan kata sebenarnya. Sifat yang melekat pada orang yang menguasai sebuah negara atau menguasai sebuah lembaga, baik lembaga pendidikan tinggi, lembaga organisasi, instansi, ya seperti Al-Zaitun, misalkan seperti Rabi'ah Alawiyah, mungkin atau thariqah-thariqah yang bukan wusul ilallah, tapi wusul ila khutuwatis syayatin, nah monggo. Itu Dajjal, pembohong besar. Orang yang selalu berbohong dan berbohong. Selalu menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain. Bohong kuat. Al-Kadzab atau sang penipu ulung, itu namanya Dajjal.